Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa kembali bersama hamba Tuhan Andries Makawekes dalam pelayanan firman Tuhan. Kiranya melalui tuntunan firman Tuhan, iman pengharapan kita untuk hidup bersama Tuhan semakin bertumbuh dan memberi buah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa Tuhan, Tuhan yang kami sembah di Kau melalui Putramu Yesus Kristus, Allah yang agung, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, yang menjadi sumber pengharapan kami. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan pada saat ini, karena boleh menikmati hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan itu karena atas anugerah-Mu yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berikan kekuatan dan mampukan kami untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa penuh cinta kasih. Berfirmanlah Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini saya ambil dari kitab Perjanjian Lama dalam kitab Yosua pasal 1, mulai dibaca dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Dan pembacaan kita pada saat ini berperikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangilah Sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah dijanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah pembacaan kita pada saat ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana kita ketahui bahwa kehidupan umat Israel di bawah kepemimpinan Nabi Musa. Namun setelah hamba Tuhan Nabi Musa itu wafat atau mati, maka diperkenankanlah Yosua untuk menggantikan hambanya Musa, untuk melanjutkan atau memimpin perjalanan kehidupan umatnya menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah mereka kepada nenek moyang mereka untuk mereka duduki. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi tanah yang mereka, negeri yang mereka tuju, Tuhan sudah janjikan kepada leluhur mereka, yaitu Bapak Abraham. Dan Bapak Abraham ini, ia sudah menyelidiki keadaan negeri Kanaan ini sebelum ada anak perjanjiannya itu. Dan Tuhan berjanji kepada Abraham, negeri yang kau lihat ini, negeri atau tanah Kanaan ini akan kuberikan kepada keturunannya. Dan itu tepat seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Karena Bapak Abraham tidak masuk ke sana. Baru Ishak, Yakub, bahkan satu suku dari ke-12 suku Israel, yaitu Yusuf, tidak masuk ke tanah perjanjian. Tetapi itulah apa yang sudah dikatakan Tuhan, difirmankan Tuhan kepada umat pilihannya. Semuanya terjadi. Walaupun di dalam jalani untuk menuju ke tempat tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada kehidupan kaum Israel untuk mereka duduki dan menjadi tempat mereka, diperhadapkan dengan banyaknya tantangan dan rintangan. Tetapi dengan cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan memberikan kekuatan kepada hambanya Yosua dan menyertai di setiap langkahnya di dalam ia memimpin kehidupan umat Israel untuk sampai ke tempat tanah perjanjian itu, di mana di sana tempat itu berlimpah susu dan madunya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, pada ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Menyeberangi sungai Yordan itu bukan hal gampang. Sungai Yordan itu adalah sungai yang besar, dalam, dan lebar. Mungkin kehidupan umat Israel pada waktu itu bertanya-tanya, orang boleh mau sampai bagaimana ke negeri yang Tuhan janjikan bagi kehidupan kita? Sedangkan sungai yang begitu besar ini untuk kita harus lewati. Tetapi Tuhan membuat kehidupan mereka dengan caranya Tuhan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita membaca di Yosua pasal 3. Pembacaan ini berperikop menyeberangi sungai Yordan. Dan kita baca mulai dari ayatnya yang ke-12. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai. Saya ulangi, berhenti di dalam sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat
dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan. Para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Jeriko. Tetapi para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sehingga seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Sungguh luar biasa keagungan Tuhan Allah kita. Allah yang berkuasa di langit dan di bumi. Dan yang beracara, dia menunjukkan bahwa ialah Allah yang berkuasa, Tuhan Allah yang sanggup melakukan apapun bagi kehidupan anak-anaknya. Secara akal manusia tidak mungkin, kecuali pakai sampang atau perahu-perahu untuk menyeberangi. Tetapi Tuhan pakai caranya. Dia menunjukkan bahwa ialah berkuasa. Mujizat Tuhan terjadi. Dan ini terjadi pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yang memerintahkan kepada hambanya Musa untuk memukul tongkatnya di atas laut Tiberau. Maka terjadilah perjalanan kehidupan mereka. Air terbelah. Mereka tidak mengalami kesukaran di dalam melewati lautan yang begitu dalam itu. Lautan yang begitu besar. Mereka berjalan di tempat yang kering. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mari kita kaji dan renungkan keagungan Tuhan Allah kita di tengah kehidupan umatnya. Sungguh luar biasa. Mujizat-mujizat dia tunjukkan. Dan itu memang sangat mengharukan. Dan membuat kita memang berpikir, oh, kok mungkin? Ya, sebab bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Itulah Tuhan Allah kita. Layaklah kita menyanjung Tuhan kita yang kita sembah sekarang melalui anaknya Yesus Kristus yang kita sembah di dalam roh dan kebenaran, yang senantiasa memimpin perjalanan kehidupan kita di setiap waktu. Karena kehidupan kita ini adalah milik dan punyanya. Ia ciptakan untuk menikmati kebaikan. Agar kita menyadari dan merenungkan di dalam kita menjalani hidup ini. Karena begitu besar kasih setia Tuhan bagi kehidupan anak-anaknya. Sungai Yordan begitu luas. Dan satu hal yang terjadi pada waktu itu. Air sungai itu sebak dan meluap sampai di pinggir-pinggiran, sampai pada musim menanam. Tuhan sudah buat umatnya sampai di negeri yang mereka tuju. Sudah siap untuk bercocok tanam di sana. Air sudah ada. Luar biasa. Jadi apa yang menjadi keluhan bagi kehidupan kita sebagai umatnya sekarang? Inilah yang terjadi. Banyak seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita selama tinggal di dunia ini, tinggal di kemah ini, yang terjadi atas kehidupan kita adalah mengeluh.
begitu banyak, begitu berat tantangan, permasalahan, persoalan hidup yang harus kita hadapi, dan itu harus kita lewati. Yaitu bagaimana caranya? Tentunya kita mengikuti cara Tuhan. Begitu pula dengan kehidupan umat Israel yang membuat Tuhan murka atas kehidupan mereka. Ulah mereka sendiri. Tuhan begitu mengasihani kehidupan mereka. Tetapi pada waktu perjalanan mereka mengadakan, membuat patung-patung tuangan dan segala macam untuk mereka sembah, dan tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan, dan tidak memuliakan Tuhan yang sesungguhnya menjadi sumber hidup pada waktu mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, betapa indah kasih Tuhan dalam kehidupan umat. Dan itu satu fakta membuktikan bahwa Tuhan itu memang Allah yang hidup, yang sanggup melakukan apapun itu bagi kehidupan anak-anak. Amin, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku. Lalu apa yang terjadi bagi kehidupan para raja-raja yang akan dituju para umat Israel ini, di mana mereka akan mendudukinya? Kita melihat dan membaca pada Yosua pasal 5 ayat 1. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Ini baru mendengar para raja-raja orang Amori dan para raja-raja orang Kanaan, belum menghadapi. Padahal mereka menyusun satu perencanaan. Mereka menghadang, merintangi perjalanan kehidupan umat Israel agar mereka tidak dapat masuk ke tanah yang Tuhan sudah janjikan bagi kehidupan umat Israel itu. Dan itu satu pembuktian bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Seperti dikatakan kepada Yosua pasal 1 ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan bertahan menghadap engkau seumur hidup. Para raja-raja orang Amori, orang Kanaan cuma mendengar. Apalagi baku mengadah dengan penganjur, pemimpin kehidupan umat Israel pada waktu itu dipercayakan kepada seorang hambanya yang setia, yaitu Yosua, yang menggantikan kedudukan dari posisi dari Nabi Musa itu sendiri. Sungguh Allah kita adalah Allah agung, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Bahkan kemahakuasaan itu tak tergoyahkan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Hanya satu Tuhan katakan kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Terbukti Yosua menjalani di dalam kepemimpinannya sebagai hamba Tuhan. Ia memimpin dengan setia, membawa kehidupan umat Israel itu untuk masuk ke tempat perjanjian yang Tuhan janjikan itu dengan tidak ada mengalami suatu rintangan, hambatan yang cukup berarti. Itulah Tuhan Allah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan Tuhan sudah mengatakan kepada Yosua, jangan kecut dan tawar hati. Jangan kecut dan tawar hati. Itu hukum Tuhan yang Yosua harus lakukan. Jadi
ia lakukan. Dan ini memang karena ia setia menjalankan aturan yang Tuhan buat, petunjuk yang Tuhan buat melalui Nabi Musa itu, maka keberhasilan digapai. Sampai mereka ke tempat perjanjian, di mana negeri yang berlimpah susu dan madu, untuk mereka diami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inti daripada pembacaan kita hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu di dalam menjalani hidup ini. Karena tidak ada sesuatu apapun yang dapat merintangi kehidupan kita bila kita hidup bergaul karib dengan Tuhan. Dan Tuhan, kita percayakan kepada Tuhan seluruh perjalanan kehidupan kita ini. Pastilah kita menikmati pemberkatan-pemberkatan yang bersumber dari Tuhan, yang Tuhan sediakan bagi kehidupan anak-anaknya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami Yesus Kristus, Allah yang agung, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Kami tidak melihat Engkau Tuhan, namun kami bangga memiliki seperti Engkau Tuhan. Dan perkenankan kami Tuhan untuk menikmati cinta dan kasih setiamu itu di dalam menjalani hidup ini. Dan tuntun, bimbing, hentak perjalanan kehidupan kami senantiasa Tuhan. Di dalam menapaki hidup kami, di hari-hari kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang menjadi sumber kekuatan kami, yang kami sembah melalui anak-Mu, Yesus Kristus, di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Berikan tentang kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kiranya kami boleh merenungkan itu di dalam kami menjalani hidup ini bersama keluarga kami, anak cucu kami Tuhan, di dalam menjalani hidup ini, dan menjadi pedoman bagi kami anak-anak-Mu, agar kami berjalan mengikuti aturan yang Engkau buat, agar kami tidak menyimpang dari jalan dan tidak tersesat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Arahkanlah hati kepikiran kami Tuhan, untuk senantiasa memandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan apa yang menjadi kerinduan hati kami untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kami. Karena semuanya itu bersumber daripada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati di setiap usaha kerja kami, siapapun yang pada saat ini yang punya perencanaan-perencanaan, dan kiranya kami boleh bawa hanya ke dalam tangan yang penuh pengasihan. Sebab sekalipun kami punya perencanaan, ada rencana-rencana dalam perjalanan kehidupan kami anak-anak ini, kalau Engkau tidak menghendakinya, tetapi biarlah itu dan itu sebagai suatu kesia-siaan bila Tuhan tidak berkenan atasnya. Dan ajar kepada kami Tuhan untuk membawa seluruh hidup kami, supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu dan bersekutu dengan Engkau Tuhan, agar kami boleh menikmati hasil jerih payah kami di dalam nama kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Pada saat ini pula kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan-Mu dalam keadaan apapun Tuhan, dan dalam kondisi dan situasi apapun. Mari Engkau Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan Engkau menjamah dan mengurapi kehidupan saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan sakit, tubuh yang lemah, tubuh yang terbaring, bahkan di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu yang tiada batas itu Tuhan, selalu menembus bagi kehidupan anak-anak, dan selalu tertuju bagi kehidupan anak-anak jika anak-anak itu membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Ajar kepada kami Tuhan untuk selalu berseru memanggil Engkau Tuhan Yesus Kristus, agar kami senantiasa beroleh kasih karunia Tuhan dan menikmati hidup ini di bawah naungan kasih-Mu, dan menikmati apa yang baik yang Kau mudahkan dalam kehidupan kami. Bagi saudara-saudara kami yang dalam bayang-bayang kegelapan, bayang-bayang maut, Engkau lepaskan mereka Tuhan. Sinari dengan cahaya kemuliaan-Mu Tuhan Yesus Kristus,
agar mereka boleh menikmati hidup dan memuji, membesarkan nama Engkau. Dan bagi yang tiada keberdayaan, Engkau menambahkan semangat agar mereka walaupun dalam kelelahan ketiada berdaya, mereka semangat kembali dan bangkit kembali untuk menikmati hidup yang Engkau anugerahkan bagi kehidupan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, banyak yang kami mengerti kedatangan, tetapi yang sesungguhnya sebelum keluar dari kehidupan kami, Engkau sudah mengetahui, sebab Engkau mempunyai kehidupan kami. Kami orang berdosa Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kepada-Mu dan mengaku bahwa Engkau Allah Tuhan kami Yesus Kristus, nama di atas segala nama, yang memberi kemenangan bagi kehidupan kami dan mengangkat jiwa-jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sempurnakan doa kami ini dalam doa yang Engkau ujar. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kiranya perenungan firman Tuhan yang begitu singkat ini boleh kita renungkan itu dan kita kaji bahwa Tuhan Allah itu memang sumber kasih dalam kehidupan kita, dan Allah kita itu memang Allah yang berkuasa dan Allah pembuat mujizat di kehidupan anak-anaknya. Dia membuat melakukan semuanya itu agar anak-anaknya menyadari bahwa Tuhan Allah kita yang kita sembah melalui anaknya Yesus Kristus, kita sembah di dalam roh dan kebenaran, bahwa hanya Tuhan Allah kita yang patut dipuji dan dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Salam. Damai di hati. Sampai jumpa.